Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat informasi terkait tentang pemerintah akan buka 1.086.128 formasi di rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022. Nah, jadi menurut informasi ini CPNS di tahun 2022 ini akan dibuka kembali. Oke teman-teman, sebelum kita lihat informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari liputan6.com. Pemerintah pada tahun ini siap kembali menggelar rekrutmen PNS atau ASN atau aparatur sipil negara untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Mahfud MD telah menerima usulan untuk rekrutmen CPNS dan P3K 2022. Adapun pemerintah pada formasi tahun ini akan lebih fokus merekrut tenaga honorer untuk jadi ASN. Jumlah rekrutmen pengadaan ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang atau formasi jabatan, ujar Mahfud MD dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI pada Selasa 28 Juni 2022. Secara total akan ada sebanyak 1.035.811 formasi P3K pada seleksi ASN tahun ini. Formasi terbesar dialokasikan untuk P3K guru di pemerintah daerah sebanyak 758.018 formasi atau orang, disusul P3K fungsional non-guru 184.239 orang. Kemudian pemerintah pusat akan menarik 45.000 formasi untuk P3K guru, 25.554 formasi untuk jabatan teknis lain, 2.000 formasi dosen Kemendikbud atau Kemenak, dan 3.000 formasi dokter dan tenaga kesehatan di bawah Kemenkes. Sementara total formasi untuk CPNS 2022 berjumlah sebanyak 8.941 orang. Namun, peruntukan jelasnya belum disebutkan lebih lanjut. Masih ngambang, namun akan ada dibuka. Mudah-mudahan memang ada. Selain itu, Mahfud juga belum memaparkan lebih spesifik kapan pengadaan formasi baru CPNS dan P3K tahun ini akan dibuka. Dia mengatakan, rekrutmen ASN 2022 memang akan berfokus pada seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan. Ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat penyederhanaan, birokrasi, dan pengadaan ASN dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan, tuturnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB mengeluarkan aturan terbaru tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru. Aturan rekrutmen P3K guru terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Demikian dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian PAN-RB pada Senin 27 Juni 2022. Terdapat dua kriteria pelamar dalam peraturan baru rekrutmen P3K tahun ini, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Kategori pelamar prioritas dibagi menjadi 3 golongan, yaitu prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Pelamar kategori prioritas 1 atau pertama dapat mengikuti P3K 2022 tanpa mengikuti tes. Mereka diantaranya adalah guru tenaga honorer kategori 2 atau THK2, bukan termasuk aparatur sipil negara atau non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi
P3K JF Guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 adalah THK2, sementara prioritas 3 mencakup guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun kriteria pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG terdaftar di basis data atau database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada pengadaan P3K Guru 2022 ini juga terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu seleksi prioritas dan seleksi umum. Seleksi prioritas dibagi menjadi 2 golongan, yakni pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 1 dapat menggunakan hasil seleksi tahun 2021, sedangkan pelamar prioritas 2 dan 3 dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Kemudian seleksi dalam kategori seleksi umum dibagi menjadi 3 golongan, diantaranya seleksi kompetensi pelamar umum dilakukan dengan chat UNBK, dapat memilih kebutuhan P3K JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Selain itu, seleksi dalam kategori seleksi umum diperuntukkan bagi pelamar yang dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat baik. Nilai ambang batas tersebut diantaranya nilai kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan wawancara. Kementerian Pan-RB mengatakan adanya prioritas dalam P3K tahun ini juga dijelaskan oleh Deputi SDM Aparatur Alek Denny. Arahnya, kita tidak hanya ingin memenuhi kuantitas yang memang short track atau kekurangan saat ini, tetapi yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 kita berikan prioritas, kata Alek Denny dalam ungkapan Twitter Kementerian Pan-RB pada 21 Juni 2022. Dikutip dari laman menpan.go.id pada Senin 27 Juni 2022, Menteri Pan-RB Indarim Mahfud MD mengatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan pengrekrutan non-ASN berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam peraturan Nomor 12 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan pada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembinaan umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah, ujar Mahfud. Nah, teman-teman, ini terkait tentang CPNS, ini masih dalam status belum jelas. Namun tahun ini akan dibuka seleksi tes CPNS. Oke, teman-teman. Thank you for watching. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada kebenarannya silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.